Nah, konten gua ini bosku ya diambil ya. Ini bakalan gua blur samping-sampingnya. Nah, ini konten gua bosku ya, dia ganti namanya How to Get 1K Subscriber Free and Real. Kita langsung aja cek ya bosku ya. Gua matiin dulu suaranya. Oke, sebelumnya gua bandingin dulu dengan konten gua yang diambil itu. Yang ini ya bosku ya. Tunggu. Kalau yang seperti ini nggak bisa dimaafkan ya bosku ya, re-uploader ya. Kalian pasti setuju lah ya bosku ya. Apalagi kalau kalian bikin konten capek-capek ya. Nah, ini konten gua realnya, cara login terbaru yang Google Hits dengan HP. Ini konten gua yang dicuri ya. Atau di re-upload. Nah, dia potong, dia potong videonya, dia potong video gua. Dia edit, tapi sayangnya dia kurang jago ngeditnya ya bosku ya. Namanya sistem YouTube itu lebih canggih ya bosku ya. Nah, sama persis kan bosku, cuma dia ganti dengan judul bahasa Inggris ya. Mungkin dia nyari trafficnya orang luar ya. Nah, sama banget kan ya bosku. Halo bosku, welcome back my channel bosku. Balik lagi sama gua di Palevi channel bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya bosku? Semoga kalian baik-baik aja ya bosku ya. Oke bosku, pada kesempatan kali ini gua mau mereview mengenai re-uploader ya bosku ya. Bagaimana cara mendeteksi channel kita atau video kita ya, khususnya video kita itu di re-upload sama channel orang lain ya bosku ya, tanpa mencantumkan kredit di deskripsinya atau meminta izin kepada kita ya bosku ya. Kita bisa mengeceknya secara manual. Udah ada fiturnya sistem detect otomatis dari yang udah disediain sama YouTube. Mau tahu caranya bagaimana dan mau tahu siapa re-uploadnya dan reviewnya bagaimana, sebelumnya kita intro dulu bosku. Let's go. Oke bosku, langsung aja bosku ya, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak bacot ya bosku ya. Pada malam ini, subuh ini ya, jam 2 tanggal 18 bulan 8, gua kan iseng ngecek channel gua nih. Gua ngecek, ternyata ada konten gua di re-upload sama orang ya bosku ya. Gak tahu ini punya siapa, apakah ini punya orang yang gak suka sama gua ataukah ini intinya ini re-uploader ya bosku ya. Kalau buat re-uploader itu nggak dimaafkan ya bosku, karena kan kita bikin konten itu kan capek-capek, terus kita udah ngedit videonya, terus kita ngerender video itu kan nunggunya lama, terus nguploadnya, dan yang pasti idenya itu ya bosku ya, yang mahal ya. Kalian kalau mau ngecek konten atau video kalian itu di re-upload sama seseorang di YouTube, kalian bisa langsung aja ke menu hak cipta ya bosku ya. Nah, di menu hak cipta ini gua barusan tadi gua ngecek ada yang ngambil konten gua bosku tanpa izin, tanpa mendeskripsikan di deskripsi videonya kredit link gua atau keterangan tentang gua yang punya sumbernya. Ya langsung aja gua reviewnya nih bos ya. Nama channelnya ini, nanti kalau kalian ada yang ngambil konten kalian, di sini ada jelas di sini ya bosku ya, nama kontennya gaming tutorial, tanggalnya 23 Juli ya bosku ya. Tanggal 23 Juli dia ngupload ya bosku ya. Gua baru ketawanya sekarang ya, tanggal 18 bulan 8 ya bosku ya. Udah cukup lama ya. Gue iseng-iseng aja ngecek hak cipta, ternyata ada ya, total penayangannya 89, kecocokannya nih bosku 100% dari videonya gua ya bosku ya. Kita langsung aja menuju ke channel ya bosku ya. Nah, ini channelnya bosku, namanya gaming tutorial. Nah, konten gua ini bosku ya diambil nih ya. Ini bakalan gua blur samping-sampingnya. Nah, ini konten gua bosku ya, dia ganti namanya How to Get 1K Subscriber Free and Real. Kita langsung aja cek ya bosku ya.
Gua matiin dulu suaranya. Oke, sebelumnya gua bandingin dulu dengan konten gua yang dia ambil itu, yang ini ya bosku. Tunggu. Kalau yang seperti ini nggak bisa dimaafkan ya bosku, re-uploader ya. Kalian pasti setuju lah ya bosku ya. Apalagi kalau kalian bikin konten capek-capek ya. Nah ini konten gua realnya, cara login terbaru Enggabel Hits dengan HP. Ini konten gue yang dicuri ya, atau di re-upload. Nah, dia potong videonya, dia potong video gue, dia edit. Tapi sayangnya dia kurang jago ngeditnya ya bosku. Namanya sistem YouTube itu lebih canggih ya bosku. Nah, sama persis kan bosku, cuman dia ganti dengan judul bahasa Inggris ya. Mungkin dia nyari trafficnya orang luar ya. Nah, sama banget kan ya bosku. Gua nggak suka yang seperti ini bosku ya, re-upload tanpa izin. Kita lihat ya. Kita lihat di deskripsinya. Nah, how to get 1k subscriber, step by stepnya. Download Kiwi Browser, download Google Authenticator, sync up Enggabel Hits, link join, watch video tutorial skip. Nah, dia mengambil keuntungan ya bosku ya. Dia memasang link referral dengan kode dia sendiri bosku ya. Link extensionnya coba kita lihat. Link extensionnya punya gua. Kayaknya punya gua, ini judulnya juga punya gua nih. Nah, dia nggak ada memasang kredit keterangan sumbernya dari mana, atau dia meminta izin kepada gua. Langsung aja bosku, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak bacot, kita kembali ke sini. Oke, langsung kita ambil tindakan. Di sini ada 3 tindakan ya bosku ya. 1, kita pindahkan ke arsip itu di sini. Terus kedua, kita hubungi channel. Nah, ini dengan cara itikat baik ya. Kita meminta baik-baik. Kita isi alamat email kita. Kita meminta baik-baik kepada channel tersebut buat menghapusnya ya. Halo Gaming Tutorial. Nanti isinya seperti ini. Channel YouTube lain menyadari bahwa konten milik mereka pada video yang Anda upload. Video Anda, ini judul ini judul video gua, channel ini channel gua. Jika Anda menggunakan konten channel lain tanpa izin mereka dapat meminta YouTube untuk menghapus video Anda. Akun Anda akan menerima teguran hak cipta setelah video dihapus. Alamat email channel tersebut tersedia jika ingin memulai dialog. Ini langsung aja bosku ya. Kalau kita ngambil tindakan tegas saja langsung bosku, minta penghapusan video. Oke, video yang minta untuk dihapus. Ingat bahwa tidak semua konten hak cipta dapat dihapus. Beberapa video didukung beberapa wajar. Ini video yang melanggar. Gaming tutorial, lokasi, kecocokan. Ini konten gua yang di re-upload. Langsung ke step kedua, pemilik hak cipta, saya sendiri. Hubungan dengan konten yang berhak cipta. Ini diisi jabatan atau peran Anda sehubungan dengan konten yang dimaksud. Pemilik ya bosku ya. Oke, ini udah selesai semua. Isi data-datanya, perjanjian dan opsi penghapusan, pemilihan waktu penghapusan. Penghapusan ini dapat memicu teguran hak cipta YouTube. Penghapusan ini dapat memicu teguran hak cipta YouTube memproses penghapusan video setelah memvalidasi permintaan. Setelah permintaan divalidasi, YouTube memberikan waktu 7 hari pada menghapus video dari hak cipta. Langsung aja bosku, kita tegas aja bosku, kita ambil yang standar bosku. Jangan dijadwalkan. Ini kita centang aja bosku. 1, 2, 3. Oke, udah selesai di sini. Tanda tangan di sini, tulis saja nama asli kita bosku. Tuh. Pastikan tanda tangan Anda berisi nama lengkap resmi, biasanya nama depan dan nama belakang seperti tertera di tanda pengenal keluar pemerintah. Itu sesuai KTP ya. Cek lagi, cek. Oke, udah selesai. Kita langsung aja kirim bosku, berangkat. Buset, udah lumayan lama juga ya. Dari tanggal 18 ya. Dari tanggal berapa ya?
Oh, 23 Juli bosku. Ini udah tanggal 18 Agustus lagi nih. Kita balik sini. Kita refresh dulu ya bosku. Oke. Nah, ini ada dua nih. Ini yang lama nih. Yang kemarin bermasalah nih bosku ya. Ngadain giveaway buat nge-report akun gua ya bosku ya. Akhirnya dia kena teguran hak cipta ya bosku. Begitulah bosku cara simpelnya buat mengatasi re-upload ya bosku ya. Re-upload yang tidak bertanggung jawab dan tidak meminta izin kepada kita ya bosku ya. Dan tidak mencantumkan deskripsi channel kita bosku ya, atau keterangan tentang isi video itu ya bosku ya. Permintaan dikirim nih tanggal 18, nanti statusnya berubah ya bosku ya, seperti ini hijau. Video sudah dihapus dalam peninjauan ya. Dan gua pastiin bakalan kena hak cipta ya, teguran hak cipta ya. Ataupun dia bisa kena teguran pedoman komunitas. Kalau udah kena teguran pedoman komunitas, sekarang ada peraturan baru ngajuin monetisasi, yaitu ada satu lagi, harus terhindar dari teguran pedoman komunitas. Kalau dia kena, walaupun subscribernya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dia nggak bakal bisa ngajuin monet dan nggak bakal lolos monetisasi ya. Dia harus selesaiin dulu teguran pedoman komunitasnya selama 3 bulan atau persisnya 90 hari ya bosku ya. Ya begitulah bosku, sekian review dan cara mengatasi re-upload mengambil konten kita ya bos ya. Gua dari Palevi Channel pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.